bertemu dengan Miss Mary di sini. Siap dengar cerita? Yuk sama-sama kita baca satu buku cerita dengan judul Bersikap Baik Terhadap Adik Baru. Ditulis oleh Richard Powell, gambar oleh Alan Snow. Suatu hari, ibu memberitahu kalau aku akan segera punya adik bayi laki-laki atau perempuan. Dari mana ia datang, Bu? Tanyaku. Sekarang ia berada di perut ibu, kata ibu. Aku hanya tertawa. Tak lama kemudian, ibu menjadi gemuk sekali. Suatu hari, ibu pergi ke rumah sakit. Dan saat aku menjenguknya, ada seorang bayi. Berisik sekali. Aku membayangkan kalau dia besar nanti, pasti dia nakal. Tapi ibu menyayanginya. Kini Betty menjadi teman mainku. Kami sangat akrab. Dan setiap hari selalu bermain bersama. Nah, kalau kamu punya adik bayi di rumah, beginilah caranya berteman dengannya. Bolehkah kita memanggilnya Batman? Saat aku menjenguk ibu di rumah sakit, beliau senang sekali. Aku rindu padanya. Ibu memperlihatkan adik bayi perempuanku yang baru. Dia cantik. Setiap orang juga berkata begitu. Kata ibu, nama adik bayiku itu Betty. 5, 4, 3, 2, 1. Di rumah sakit yang besar itu, aku agak ngeri. Itulah sebabnya aku membawa mainan. Tapi kata ibu, sebaiknya aku bermain-main di rumah saja. Ini namanya Eddie, ia milikmu. Hari itu, ibu membawa Betty pulang. Kami sangat bahagia. Aku menghadiahkan boneka beruangku yang paling bagus pada Betty. Ibu senang, semua orang berkata betapa baiknya aku. Saat bayi Betty menangis, semua orang dibuat repot olehnya. Kata ibu, adik Betty masih terlalu kecil dan belum bisa bicara. Ia menangis untuk memberitahu apa sesuatu yang tidak enak, katanya. Kasihan adik Betty, pasti ia sangat ingin bicara. Ini popoknya, Bu. Aku memperhatikan ibu mengganti baju adik Betty. Ia begitu mungil. Ia sangat membutuhkan kita. Kata ibu, aku pun membantu menyiapkan popok. Aku senang melakukannya. Lihat, Bu, ia sangat kuat. Aku menyelipkan jariku di tangan adik Betty dan ia memegangnya. Rasanya lucu tapi menyenangkan. Jari-jari mungil tapi sangat kuat. Aku senang punya adik perempuan yang sangat kuat. Ups, aku suka berisik. Kadang-kadang saat adik Betty tidur, aku berisik sekali. Padahal kata ibu, adik Betty harus banyak tidur agar ia cepat tumbuh menjadi besar. Tapi kadang-kadang aku lupa. Wah! Au, au, au. Sekarang adik Betty sudah cukup kuat untuk bermain denganku. Giginya sudah mulai tumbuh. Tapi hati-hati, kalau adik bayi sudah mulai tumbuh, giginya dia suka menggigit. Ini punya aku. Dulu aku suka marah pada adik Betty karena ia suka mengambil mainanku. Ia mulai belajar merangkak dan berusaha mengejar mainannya. Ia pun belajar berdiri dan berusaha mengambil sendiri mainannya. Ia juga belajar berjalan dan mengambil apa saja. Maka aku pun belajar untuk berbagi dengannya. Dan kami menjadi sangat akrab. Wadaw! Kadang-kadang adik Betty mencengkelkan sekali. Dia suka menggangguku. Tapi ibu bilang aku harus mengalah. Sebab adik Betty masih belum mengerti dan belum tahu apa yang dia lakukan. Tapi kadang aku tidak percaya.
kecil, adik Betty belum bisa makan sendiri. Aku harus membantunya. Adik Betty suka sekali kalau aku yang menyuapi. Bu, Betty makan serangga. Karena Betty adalah adikku, ibu meminta aku untuk menjaganya. Kadang-kadang adik Betty senang memasukkan benda-benda kecil ke dalam mulutnya. Itu sangat berbahaya. Kata ibu, benda itu bisa tertelan. Adik Betty dan aku suka bermain petak umpet, rumah-rumahan, dokter-dokteran. Kami bermain apa saja berdua. Aku sangat sayang pada adikku Betty. Selesai ceritanya. Bagaimana ceritanya? Apakah anak-anak juga memiliki adik? Sayangi adikmu ya. Sekian ceritanya. Sampai jumpa di cerita yang lainnya.